Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bab 4 PPH perusahaan yang beranggotakan kelompok dari 2 orang, yaitu Clarita Angela dan Intan Audina. PPH perusahaan yang dipungut. PPH badan yang dipungut pemerintah ada 4. Yang pertama pendapatan negara, yang kedua ada keadilan pajak, yang ketiga ada regulasi bisnis, yang keempat ada pembangunan ekonomi. Jenis-jenis PPH pajak badan. Yang pertama ada PPH pasal 21, yaitu ada tarif pajak penghasilan, laporan SPT, pengaruh potongan PPH terhadap penghasilan bersih, serta fasilitas PPH pasal 21. Dan yang kedua ada pajak penghasilan orang pribadi atau PPH pasal 22. PPH pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari penjualan barang atau jasa yang dikenakan pajak. PPH pasal 22 memiliki beberapa implikasi. Yang pertama ada dampak terhadap konsumen, yang kedua ada dampak terhadap produsen atau penyedia jasa, yang ketiga ada dampak terhadap perekonomian, dan yang keempat ada dampak terhadap penerimaan negara. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23 atau PPH pasal 23. PPH pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu selain pada PPH pasal 21, seperti sewa, royalti, dan bunga obligasi. Beberapa penghasilan yang dikenakan PPH pasal 23 yaitu ada bunga atas simpanan atau tabungan wajib pajak di bank, royalti kekayaan intelektual, dan terakhir ada hadiah yang diterima wajib pajak. Yang keempat ada pajak penghasilan badan atau PPH pasal 25. PPH pasal 25 merupakan pajak yang dipungut terhadap badan usaha atau perusahaan atas penghasilan dari kegiatan usahanya seperti penjualan produk atau jasa, investasi, dan kegiatan keuangan lainnya. Perusahaan yang termasuk dalam kategori wajib membayar PPH pasal 25 adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Tujuan PPH pasal 25 ada keadilan pajak, regulasi bisnis, dan kebijakan investasi. PPH pasal 25 mempunyai beberapa implikasi. Yang pertama, dampak terhadap perusahaan, yang kedua dampak terhadap keputusan investasi, dan yang terakhir ada dampak terhadap daya saing perusahaan. 5. Pajak penghasilan final atau PPH pasal 4 ayat 2. PPH pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan secara pasti atas jenis penghasilan tertentu. PPH ini berlaku untuk penghasilan yang berasal dari bunga bank, royalti, hadiah dan hibah, dan pendapatan pasar modal. Keuntungan dan dampak dari pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan. PPH pasal 4 ayat 2 memiliki beberapa kepentingan dan keuntungan, antara lain sederhana dan efektif, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan penerimaan negara. PPH pasal 4 ayat 2 mempunyai beberapa dampak dan implikasi, antara lain dampak terhadap penerimaan penghasilan, dampak terhadap investasi dan konsumsi, dan dampak terhadap perekonomian. 6. Pajak penghasilan pengusaha tidak kena pajak. PPH pasal 4 ayat 3. PPH pasal 4 ayat 3 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pengusaha yang tidak termasuk dalam golongan objek PPH pasal 25. PPH ini berlaku untuk usaha mikro, usaha kecil, dan UMKM. Keuntungan dan dampak dari pasal 4 ayat 3 pajak penghasilan. PPH pasal 4 ayat 3 memiliki beberapa kepentingan dan keuntungan, antara lain mendorong pertumbuhan UMKM, memberikan intensif kepada UMKM untuk tumbuh dan berinvestasi dalam pengembangan usahanya. PPH pasal 4 ayat 3 mempunyai beberapa dampak dan implikasi, antara lain penerimaan negara, pengembangan usaha kecil, dan pemerataan pendapatan. Yang ketujuh ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha tetapi dibayar oleh konsumen akhir. Ada berbagai jenis PPN yang dipungut oleh pemerintah. Yang pertama ada PPN spesifik, yang kedua ada PPN umum, dan yang ketiga ada PPN dibayar sendiri. Implikasi dari pajak pertambahan nilai. PPN mempunyai beberapa implikasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada penerimaan negara, pengendalian inflasi, dampak terhadap konsumsi, dan dampak terhadap perekonomian.
Kedelapan ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap harta benda berupa tanah atau bangunan. Pajak ini dibayarkan oleh pemilik tanah kepada pemerintah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut langkah-langkah PBB. Yang pertama ada penetapan nilai objek pajak, yang kedua ada perhitungan PBB, yang ketiga ada pembayaran PBB, dan yang keempat ada penyelidikan dan penagihan. Tarif pajak perusahaan badan. Yang pertama ada tarif pajak perusahaan secara umum, yang kedua ada tarif pajak bagi UMKM, yang ketiga ada tarif pajak atas dividen, yang keempat ada tarif pajak bentuk usaha tetap, yang kelima ada tarif pajak badan usaha di kawasan ekonomi khusus, yang keenam ada tarif pajak bagi badan usaha di daerah tertentu, dan yang ketujuh ada intensif perpajakan untuk penanaman modal. Cara menghitung PPh badan dengan efektif. Yang pertama, memahami dasar hukum dan tarif pajak yang berlaku. Yang kedua, mengidentifikasi penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, menggunakan intensif pajak. Yang keempat, menghitung PPh terutang. Yang kelima, memanfaatkan kredit pajak. Yang keenam, mempersiapkan pengembalian pajak dengan hati-hati. Yang ketujuh, mengelola klaim pajak. Yang kedelapan, melakukan audit internal dan konsultasi perpajakan. Dan yang terakhir, optimalisasi pengelolaan perpajakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.